warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Cici Fitri Lestari. Di sini saya akan membahas topik yang tentunya sangat menarik, yaitu diet pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa atau sering kita sebut dengan cuci darah. Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Apa itu gagal ginjal kronik? Tujuan diet gagal ginjal kronik, syarat diet pasien dengan hemodialisa, bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang dibatasi, cara pengolahan makanan, dan contoh menu untuk pasien dengan hemodialisa. Apa sih gagal ginjal kronik itu? Gagal ginjal kronik adalah kondisi penurunan fungsi ginjal bertahap akibat kerusakan ginjal, bersifat progresif dan irreversibel selama lebih dari 3 bulan. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir yang memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Apa tujuan diet gagal ginjal kronik? Pertama, keseimbangan cairan dan elektrolit dengan mengatur asupan untuk mencegah kelebihan atau kekurangan. Kedua, memperlambat progresivitas untuk menunda kerusakan ginjal lebih lanjut. Ketiga, aktivitas normal dengan memastikan pasien dapat beraktivitas sehari-hari. Keempat, kualitas hidup untuk meningkatkan kesejahteraan dan harapan hidup pasien. Kelima, mengurangi keluhan uremia dengan meringankan gejala akibat penumpukan racun dalam tubuh. Apa syarat diet gagal ginjal kronik? 1. Energi minimal 35 kalori per kilogram berat badan. Pada pasien DM, kadar gula darah dijaga kurang dari 220 gram per kilogram per desiliter. 2. Protein cukup 1-1,2 gram per kilogram per desiliter. Minimal 50% protein hewani seperti ikan, telur, susu, dan daging tanpa kulit. 3. Natrium asupan 40-20 mili ekivalen per hari atau 1.560-2.730 mg per hari, dan batasi makanan tinggi kalium. 4. Kalsium dan fosfor. Fosfor dibatasi 400-900 mg per hari, dan kalsium tinggi 1000-4000 mg per hari. 5. Cairan. Jumlah cairan sama dengan air seni ditambah 500 cc keringat ditambah
cairan hilang saat dialisis. 50% dari makanan dan 50% dari minuman. Bahan makanan yang dianjurkan. Sumber karbohidrat: ubi jalar, kentang, singkong, nasi, roti, dan jagung. Sumber protein hewani: susu, telur, ikan, daging ayam tanpa lemak dan tanpa kulit, daging, dan udang. Sumber lemak: minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, margarin rendah garam, dan mentega. Sumber vitamin dan mineral: semua sayur dan buah kecuali jika pasien mengalami hiperkalemia perlu menghindari buah dan sayur tinggi kalium dan perlu pengolahan khusus, yaitu dengan cara merendam sayur dan buah dalam air hangat selama 2 jam. Setelah itu, air rendaman dibuang, sayur atau buah dicuci kembali dengan air yang mengalir, dan untuk buah dapat dimasak menjadi sup buah. Bahan makanan yang dibatasi. Bahan makanan tinggi kalium yaitu bayam, gambas, daun singkong, daun pepaya, kelapa muda, pisang, durian, dan nangka. Bahan makanan tinggi natrium yaitu garam, penyedap rasa atau kaldu kering, makanan yang diawetkan, makanan yang dikalengkan, dan makanan yang diasinkan. Cara pengolahan makanan dan contoh menu untuk pasien dengan hemodialisa. Pasien hemodialisa perlu mengkonsumsi makanan porsi kecil dan sering. Berikut contoh rekomendasi menu diet hemodialisa dalam 1 hari. Nah, demikian diet pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Mudah-mudahan topik ini dapat membantu Anda makan enak dengan jenis dan jumlah yang tepat. Jangan lupa tetap patuhi prosedur dan pengobatannya ya. Salam sehat, patuhi diet, kualitas hidup meningkat.